Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soifatul Jannah dengan NIM 205231061 dari kelas Perbankan Syariah 2B. Di video kali ini saya mau menceritakan kembali tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Sebelum bercerita tentang sejarah perjanjian Giyanti lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa lampau. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Canti. Dalam pelaksanaan Belanda disebut sebagai Kianti, dan secara tertulis terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dakukertan Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada zaman dulu, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pada saat perpindahan Keraton Kartasura, api dari peristiwa Geger Pacingan ternyata belum mati. Tepat di sumbunya, ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredamkan api konflik dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal dibatasi, yaitu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Nah, perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Kianti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Kianti ini menjadi pangkal dan terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Kalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu, 2 hari kemudian, tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek, yaitu atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja yang diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi, keterbelakangan masyarakat Jawa tersebut, proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang dan berjalan seiring waktu.
Jadi tidak disebutkan wilayah yang ada di mana-mana itu hanya terdapat dalam pembicaraan yang berkepanjangan, baru selesai sekitar 20 tahun. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sumber Nyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti Mangkubumi, Pangeran Sumber Nyawa yang juga merupakan Tanapaku Buwana turut menuntut sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sumber Nyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, Pangeran Sumber Nyawa juga hampir membakar karaton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali berbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumber Nyawa mendapatkan dari sebagian wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sumber Nyawa pun berjata tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Miseso Senopati ing Alogo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adi Ningrat. Wah, panjang sekali ya, sampai nggak hafal. Keterbelahan Jawa ini belum juga berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta, terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang dikerahkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib-nasib yang berbeda, yang berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs negara budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Nah, itulah sejarah mengapa Jogja disebut sebagai daerah istimewa. Sekian cerita dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.